Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Nurafiza dari kelas 4C dengan NIM 2307015116, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas belajar dan pembelajarannya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Simak videonya sampai habis ya guys. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu belajar dan pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena proses belajar adalah inti dari pendidikan. Memahami bagaimana cara belajar yang baik bisa membantu menjadi pelajar yang lebih efektif, mandiri, dan berprestasi. Di dalam pembahasan belajar dan pembelajarannya terdapat dua bahasan lagi, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sebenarnya belajar itu. Belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang yang bersifat relatif permanen. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Yang artinya ketika seseorang belajar, bukan hanya informasi yang bertambah, tetapi cara berpikir, bertindak, dan bersikapnya juga berkembang. Belajar bukan hanya soal menghafal fakta, tapi juga memahami konsep, menganalisis permasalahan, memecahkan persoalan, hingga membentuk sikap dan kebiasaan baru. Contoh sederhananya itu ada seorang siswa yang awalnya tidak bisa menyelesaikan soal matematika, tetapi setelah belajar dan berlatih terus, akhirnya bisa memecahkan soal-soal matematika tersebut. Itulah hasil nyata dari proses belajar. Sekarang, mari kita pahami apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dirancang dan dipandu oleh guru atau pendidik untuk membantu siswa mengalami proses belajar dengan efektif. Kalau belajar adalah aktivitas dari pihak siswa, maka pembelajaran adalah aktivitas dari pihak guru. Tujuannya adalah menciptakan suasana dan kondisi yang mendorong agar mampu belajar secara optimal si siswanya tersebut. Pembelajaran mencakup berbagai kegiatan seperti menyusun materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa tersebut, memilih metode mengajar yang tepat. Selanjutnya, mengelola suasana kelas agar lebih kondusif. Yang ketiga, ada memberikan motivasi, dan yang terakhir mengevaluasi hasil belajar. Tujuan akhirnya bukan hanya supaya siswa tahu banyak hal, tetapi agar mereka memahami konsep dengan baik. Yang kedua, bisa berpikir kritis. Yang ketiga, bersikap positif dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membahas pada pembahasan yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Supaya proses belajar bisa berjalan dengan baik, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Secara umum, faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada faktor internal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau belajar. Siswa yang punya motivasi tinggi akan berusaha lebih keras, tidak mau menyerah, dan lebih semangat dalam menghadapi pelajaran.
Motivasi bisa datang dari dalam diri seperti keinginan tahu untuk lebih banyak, ingin berhasil, atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, bisa juga dari luar seperti ingin mendapatkan nilai bagus, ujian, atau hadiah. Yang kedua, minat. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan pada suatu hal. Siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu akan lebih mudah memahami dan menyerap materi. Dan guru bisa membangkitkan minat ini dengan mengaitkan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, ada kesehatan fisik dan emosional. Kondisi tubuh dan perasaan siswa sangat mempengaruhi proses belajar. Siswa yang sedang sakit, cemas, atau stres cenderung sulit berkonsentrasi dan kurang berproduktif saat belajar. Yang keempat, ada kemampuan intelektual. Ini berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir. Setiap siswa memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, sehingga pendekatan belajar sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak. Dukungan dari orang tua, perhatian, dan suasana rumah yang positif bisa mempengaruhi besar pada motivasi dan keberhasilan belajar siswa. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Faktor ini mencakup guru, teman sekelas, metode pembelajaran, serta fasilitas belajar. Guru yang sabar, kreatif, dan memahami karakter siswa dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Yang ketiga ada media dan teknologi. Di era digital ini, siswa bisa belajar melalui berbagai media. Yang pertama itu ada video edukatif, aplikasi pembelajaran, hingga kelas daring. Media ini bisa membantu siswa memahami materi lebih mudah selama digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada kondisi sosial dan budaya. Lingkungan masyarakat juga memberi pengaruh. Jika di lingkungan sekitar menghargai pendidikan dan memberi contoh positif, siswa akan terdorong untuk lebih serius dalam belajar. Nah, jadi teman-teman, belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling melengkapi. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh siswa, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dipandu oleh guru. Agar proses ini berjalan dengan baik, kita harus memahami dan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Dengan memahami hakikat belajar dan pembelajaran, kita bisa menjadi pembelajar yang lebih mandiri, sadar diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton penjelasan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.